Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Hani Widianti. Video ini akan mengajarkan atau saya akan memberikan training tentang bagaimana caranya menghadapi presentasi. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena yang pertama, presentasi itu penting banget. Apalagi buat kita-kita kan, pasti semua yang lagi nonton di sini adalah mahasiswa yang nantinya akan sidang atau misalnya mahasiswa awal yang memang banyak tugas yang harus dipresentasikan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman dan juga tips dan trik supaya kalian bisa mengatasi bagaimana sih caranya presentasi itu. Nah, ini yang akan saya berikan ini adalah base dari pengalaman sendiri dan juga beberapa cerita-cerita orang dan juga pembelajaran tentunya. Nah, dari sini semua, siapa yang masih punya problem tentang rasa takut atau problem menghadapi audiens banyak? Pasti di antara kalian banyak yang punya kendala dalam presentasi itu sendiri kan. Nah, di sini biasanya kendala-kendala yang sering muncul adalah demam panggung atau misalnya kurangnya kesiapan, terus misalnya kurang percaya diri, tidak bisa mengendalikan audiens dan banyak sekali yang memang kendala-kendala yang tiap person pasti berbeda-beda. Nah, di sini saya akan ulas satu-satu kenapa sih kendala itu muncul dan kenapa sih kita tidak bisa melawan itu, padahal sebenarnya kita bisa. Pertama adalah demam panggung. Biasanya orang-orang yang demam panggung itu orang-orang yang mungkin jarang dalam melakukan presentasi. Jadi kayak awal-awal nih dia susah sekali mengadakan presentasi atau dia tidak mau maju. Jadi dia kurang pengalaman sehingga dia ketika bertemu audiens yang banyak dia menjadi demam panggung. Biasanya demam panggung nih entah dia ngomongnya gagap atau misalnya dia itu sulit mengendalikan diri atau misalnya dia keringat dingin atau gemetar dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang wajar kok. Buat kalian yang misalnya memang masih merasakan itu, kalian tidak perlu takut karena lambat laun kalau kalian mampu mengatasinya, ya presentasi kalian juga akan lebih lancar. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau menurut pengalaman saya sendiri, memang awal-awal itu memang terasa sulit. Kayak misalnya biasanya demam panggung ini dipicu dari kurangnya percaya diri dan kurangnya persiapan. Jadi sebenarnya 3 aspek kendala ini yang tadi saya sebutkan itu memang sangat berkesinambungan lah kayak gitu. Kalau misalnya kita demam panggung, biasanya faktor utamanya ya kurang percaya diri dan kurang persiapan. Tapi kadang ada juga orang yang memang misalnya dia sudah siap, dia mampu percaya diri, tapi ketika lihat orang banyak dia ya merasa kurang gitu kan. Ya biasanya yang kayak gitu orang-orang yang memang susah berinteraksi di sosial. Nah, pertama kalau dari saya sendiri untuk mengatasi rasa demam panggung itu, biasanya kita punya mindset kalau kita akan ditolak. Nah, si mindset ini itu yang harus kita ubah. Bagaimana caranya kita mengendalikan diri supaya kita tidak terpaku bahwa orang lain akan berpikiran negatif dengan apa yang kita bawakan, atau orang lain akan merespon negatif dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu poin penting untuk mengatasi rasa demam panggung itu. Kalau saya dulu tuh pasti awal-awal pasti kita ada perasaan kayak nanti kalau saya salah ngomong saya diketawain nggak ya? Nanti materi yang saya sampaikan kalau ada yang bertanya saya bisa jawab nggak ya? Nah, biasanya pikiran-pikiran negatif seperti itu yang bikin kita jadi udah ciut duluan sebelum kita tampil atau show up. Nah, biasanya kalau seperti itu, nah mindset kita harus dirubah nih. Bagaimana caranya kita tidak berpikir kalau kita kan belum coba. Tidak ada yang tahu masa depan kayak gimana. Tidak akan ada yang tahu bahkan 1 menit ke depan itu bakal terjadi seperti apa. Nah, yang pertama kita lakukan adalah do our best. Jadi do our best, kita lakuin semampu kita, semaksimal kita. Karena taraf maksimal seseorang itu kan juga beda-beda. Kamu gak bisa mengukur, kamu mampu kalau kamu sendiri tidak bisa mencoba dan mengukur sendiri diri kamu seperti apa, kayak begitu. Nah, terus yang kendala yang kedua itu kurang percaya diri. Apa sih yang bikin kita kurang percaya diri? Kurang percaya diri itu biasanya karena kita merasa kita itu kurang, audiens kita tuh lebih. Padahal di sini kita misalnya kita yang membawakan sesuatu nih. Biasanya kurang percaya diri itu juga muncul karena faktor penampilan. Kita merasa sepertinya saya nggak pantas, perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itu yang perlu dihilangkan. Kembali lagi mindset kita harus diubah nih. Kalau bagaimana caranya kita
bisa percaya diri. Oh mungkin kalau misalnya ketakutannya karena akan penampilan, nah kita bisa rubah dulu tuh dari penampilan kita. Misalnya pakaiannya kita harus pakai yang menurut kita itu memang terbaik buat kita, atau kita kurang percaya dirinya itu takut kegagalan. Karena menurut saya, pengalaman saya sendiri, memang kadang kita kurang percaya diri dalam menyampaikan karena kita merasa rendah diri. Nah, si perasaan rendah diri ini yang harus kita tekankan dalam arti jangan sampai itu mengganggu, kayak gitu. Oke. Nah, karena setiap orang tuh punya charmnya masing-masing, jadi kalian tidak perlu takut kalau misalnya kepercayaan diri kalian itu turun. Karena ketika kepercayaan diri kita turun, kita udah demam panggung, kita walaupun kita persiapannya udah bagus, tapi kita tidak mampu membawakannya, itu juga akan susah. Selanjutnya kendalanya adalah kurang persiapan. Biasanya ini yang paling sering terjadi. Kurangnya persiapan itu bisa dipicu dari misalnya, apakah sebelumnya kita memang paham dengan apa yang kita bawakan, apakah sebelumnya kita memang membaca apa yang kita bawakan, dan apakah kita benar-benar paham sesuai pemahaman kita, lalu kita bisa sampaikan ke orang. Kebanyakan dari kita itu hanya, yang penting materinya banyak, yang penting materinya terlihat lengkap, tapi kita pas ngomong di depan, kita tidak tahu apa yang kita omongkan, atau nonsense gitu. Apa yang kita omongin tuh kosong. Kita nggak tahu sebenarnya esensi dari apa yang kita pelajari, apa yang ingin kita sampaikan. Nah, karena hal itu, kadang kita ketika menjawab pertanyaan atau kita membawakan, isi pikiran kita kosong, kita nggak paham sama apa yang kita omongkan. Padahal apa yang kita omongkan itu perlu kita pertanggungjawabkan. Jadi kurangnya persiapan ini memang benar-benar bisa mengacaukan segalanya. Kamu udah percaya diri, kamu udah gak demam panggung lihat orang, tapi apa yang kamu sampaikan kamu gak bisa pertanggungjawabkan dan kamu gak paham, itu pun juga menjadi permasalahan. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita lebih siap? Nah, pertama yang pastinya kita harus mengubah mindset kita kalau sebenarnya kita mampu kok melakukannya. Ini suatu keharusan yang kita lakukan. Misalnya kalau memang itu urgent, karena sampai kapanpun kita harus mempresentasikan sesuatu kan. Kalau kamu kerja misalnya, atau pas kita nanti kelulusan pun kita harus mempresentasikan sesuatu. Nah, setelah itu kita kenalin dulu audiensnya seperti apa. Misalnya teman sekelas, berarti cara pembawaan kita harus seperti apa. Mereka akan lebih paham kalau pembawaan kita lebih rileks, pembawaan kita lebih nyaman, dan apa yang kita sampaikan pun lebih mudah diterima. Ya berarti kita harus kenalin dulu kan itu audiensnya. Nah, setelah kita kenalin audiensnya, kita berpenampilan yang sopan, yang rapi. Karena first look itu memang adalah pepatah yang mengatakan don't judge book with cover, tapi kadang kita itu akan first impression itu pasti dari penampilan kan. Nih anak penampilannya rapih nih, berarti dia menghargai apa yang ingin dia sampaikan. Nah, setelahnya itu kita bisa menyiapkan materi dengan matang. Apa materi yang matang ini bisa berupa apa yang ingin kita sampaikan, pembawaannya juga. Nah, misalnya kalau presentasi kan kita butuh PowerPoint tuh. Nah, PowerPoint ini jangan yang asal PowerPoint, bisa diisi dengan berbagai gambar, di karakter-karakterkan, template-nya bagus, karena itu pun bisa meningkatkan minat dari audiens itu sendiri. Nah, setelah menyiapkan semuanya, bahan-bahannya, materinya juga, ketika kita pakai PowerPoint, itu inti-intinya aja. Inti-inti yang memang kalian paham. Kalau kalian paham dengan apa yang kalian sampaikan, itu akan juga lebih mudah diterima sama audiensnya. Setelah itu, kepercayaan diri tentunya ini juga didukung. Kalau kita udah punya persiapan yang bagus, maka percayaan diri itu juga akan tumbuh kan. Setelah itu, PPT yang disajikan itu kan poin-poinnya yang penting-penting aja. Nah, poin-poin penting ini yang juga jangan sampai hanya teks aja gitu loh. Kalian bisa nyampain dengan gambar, visualisasi, karena mungkin gak semua orang bisa membaca teks atau senang belajar dengan teks gitu. Pokoknya ketika kalian udah kenalin audiensnya, kalian bisa deh itu otak-atik. Terus materi-materinya juga jangan sampai kalian bawain yang asal gitu, karena kembali lagi semua itu harus kalian pertanggungjawabkan kan. Nah, sehari sebelum presentasi, usahain kalian memang udah make sure kalian bisa
paham apa yang akan kalian bawakan. Itu penting banget, karena ketika kalian presentasi cuma mengandalkan PowerPoint, kalian baca, kalian nggak paham, itu masalah sih. Soalnya berarti apa yang udah kalian siapkan itu juga sia-sia. Nah, mungkin sekian dari training yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan presentasi dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.